الدين أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له له الملك وله الحمد وهو على كل شيء قدير رضينا بالله ربا بالإسلام دينا بمحمد نبيا ورسولا اللهم انفعنا ما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا هب لنا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين لنا واجعلنا للمتقين إماما. Duduknya sesuai soft ya. Yang disilang jangan didudukin. Nah, jadi kehalangan pandangannya. Dian, pindah Dian. Nah, alhamdulillah, kita lanjutkan kembali pembahasan kita dalam kitab fikih ya, dalam fikih jihad. Dan nanti setelah selesai nanti ditutup dengan Asmaul Husna aja cukup ya. Sebagai informasi, sebagaimana kita tahu, insya Allah hari ini adalah hari pertama kita salat berjamaah berkeluarga. Cuma mungkin untuk Jumatan belum ya, karena ini dalam rangka evaluasi terlebih dahulu. Baru 3 salat subuh, maghrib sama isya. Untuk selanjutnya akan dievaluasi apakah ditambah jadi 5 waktu dan akan ditambah Jumatan atau tidak. Tapi insya Allah untuk hari ini Jumatan di Baitur Rahman belum dilaksanakan terlebih dahulu ya, jadi laksanakan sholat zuhur seperti biasa. Santai-santai yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kita lanjutkan bab fikih jihad sebagaimana yang kita sampaikan kemarin. Kemarin kita bahas mengenai definisi ya, mengenai definisi dan hakikat jihad itu sendiri. Dan sekarang kita akan bahas pindah dal, jangan yang silang. Depan boleh, belakang boleh, kelihatan. Kita akan bahas mengenai jenis-jenis dari jihad itu sendiri. Masih ingat kemarin definisi jihad apa? Apa ada? Dalam rangka mencapai tujuannya. Itu yang kita maksud di sini adalah jihad yang lebih khusus, yaitu berjuang untuk meninggikan kalimat Allah Subhanahu wa taala, gitu ya. Dan di sini lebih khusus lagi kita akan bahas mengenai jihad yang dalam arti perang. Dalam pembagiannya atau dalam jenisnya, jihad dibagi menjadi 2. Yang pertama ada yang namanya jihad, jenisnya itu adalah ad-daf'u. Yang kedua adalah at-talab. Apa itu ad-daf'u? Ad-daf'u itu dari kata-kata dafa'a yadfa'u, yang artinya itu menolak, mencegah, bisa juga artinya menghalangi, bisa juga artinya melawan. Maka jihad ad-daf'u ini artinya jihad perlawanan. Dari kata dafa'a yadfa'u, makanya sering ada istilah ad-difa'. Ad-difa' pakai ain ya. Ad-difa'u itu artinya perlawanan. Kalau kita bahas mengenai jihad ad-daf'u, maka ini berkaitan dengan bagaimana kita mempertahankan atau melawan. Artinya serangan tersebut datang dari musuh Islam dari luar, sehingga kita berusaha untuk mempertahankan. Dan untuk melawan atau untuk mempertahankan ini bisa dilakukan di dalam negeri maupun di luar negara, di luar wilayah. Ketika dilakukan dalam negeri, itu bisa jadi ketika musuh sudah masuk ke dalam negeri kita, maka disitulah terjadi perlawanan, seperti yang terjadi pada masa Khalifah Bani Abbas ya, ketika kaum Tartar, kaum Mongol datang ke negeri, maka disitu dilakukanlah jihad, perlawanan. Atau juga dilakukan di luar negeri dengan tujuan untuk
melawan. Seperti yang terjadi pada perang apa? Perang Uhud. Rasulullah SAW keluar dari negeri Madinah, gitu ya, dari negeri Madinah menuju perbukitan Uhud. Untuk apa? Untuk melawan mereka. Jadi untuk melawan bahasanya. Untuk melawan. Jadi untuk mempertahankan. Ini namanya jenis jihad ad-difa'. Ada juga jenis yang kedua adalah at-talab. Dari kata talaba yatlubu. At-talab bisa berarti mencari. At-talab bisa juga arti meminta. Kalau at-talab di sini lebih diartikan sebagai menyerang karena diminta. Diminta untuk apa? Diminta yang pertama jelas untuk meluaskan kalimat Allah Subhanahu wa taala, atau yang kedua diminta untuk membebaskan suatu negeri dari tirani yang ada pada saat itu yang menguasai negeri tersebut dengan penuh kezaliman. Dan sejarahnya banyak sekali umat Islam dalam perluasan wilayah itu memang diminta untuk datang, gitu ya, diminta untuk datang, atau memang dalam tanda kutip ya, atas inisiatif negeri Islam sendiri untuk memperluas kekuasaan demi menghilangkan kezaliman yang terjadi karena adanya kekuasaan dari penguasa-penguasa sebelumnya yang non-Islam, yang orang-orang kafir yang menyengsarakan rakyatnya. Mesir contohnya, gitu ya. Itu umat Islam datang ke sana atas permintaan rakyat. Atau contohnya di Andalus ketika dikuasai kalau tidak salah oleh Bizantium, maka kaum atau umat Islam diminta datang ke sana untuk membebaskan negeri tersebut. Tapi pada intinya adalah kedua-duanya sama mulianya, kedua-duanya sama berpahalanya dengan pahala yang sangat besar. Bahkan Allah Subhanahu wa taala berfirman dalam surat As-Saff yang sudah insyaallah antum hafal semua ya. Bahkan kemarin ketika masuk pondok pun semuanya serempak di tesnya surat As-Saff gitu ya. Itu akan ketahuan sekali siapa yang sering baca Quran, siapa enggak. Saya bilang coba baca surat As-Saff atau buka surat As-Saff. Kalau masih ada yang buka surat As-Saffat, oh berarti masih jarang baca Quran ya. Masanya banyak yang salah buka, harusnya As-Saff malah As-Saffat, atau masih nanya itu ada di mana kan gitu, ada ada daftarnya dan segala macamnya. Allah Subhanahu wa taala berfirman bahwasanya kita ditawarkan untuk berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala, dan berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala sesuatu yang sangat luar biasa. Tidak akan pernah rugi orang yang berniaga dengan Allah Subhanahu wa taala. Dan perniagaan dengan Allah Subhanahu wa taala itu bahasanya tunjikum min adzabin alim. Menyelamatkan dari azab yang pedih. Apa? Tu'minuna billahi wa rasulihi wa tujahiduna fi sabilillahi bi amwalikum wa anfusikum. Tujahiduna fi sabilillah bi amwalikum wa anfusikum, dengan harta maupun dengan jiwa. Bagi orang-orang yang tidak bisa berjuang langsung, maka menginfakkan hartanya untuk menyokong orang yang berjuang langsung. Bagi orang-orang yang bisa berjuang langsung, maka berjuang langsung. Yang paling baik adalah orang-orang yang berjuang langsung sekaligus orang-orang yang menginfakkan hartanya untuk perjuangan tersebut. Namun demikian, gitu ya, Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita bahwasanya untuk berjihad dengan sebenar-benarnya. Wajahidu fillahi haqqa jihadi, dengan sebaik-baiknya. Artinya dalam jihad tersebut jangan sampai terkotori dengan niat-niat yang tidak baik. Sebagaimana yang kita tahu dan kita ulang-ulang bahwasanya Rasulullah SAW mengingatkan kepada kita bahwa innamal a'malu binniyat. Karena apa? Setiap umur al-umuru bimaqasidiha. Setiap perkara itu tergantung dari tujuannya. Nah, ketika ada panggilan jihad, walaupun ini panggilan yang mulia katakan gitu ya. Suatu ketika mungkin misalkan kita harus berperang, suatu ketika kita harus melawan, maka tergantung dari orang-orangnya. Walaupun ini panggilan yang mulia, kembali kepada orang-orang yang tidak semua orang yang berada di medan perang, bahkan yang mati sekalipun,
itu masuk surga. Ada orang yang betul-betul berjihad untuk Allah Subhanahu wa taala. Ada orang-orang yang berjihad hanya untuk gelar pahlawan. Ada orang yang berjihad karena takut dikatakan pengecut. Jadi tergantung dari niatnya masing-masing gitu kan. Jadi kemarin kita bahas juga bahwa bentuk jihad itu banyak gitu ya. Walaupun yang sekarang kita bahas dalam jihad perang, tapi kemarin kita bahas bahwasanya jihad itu ada yang belajar itu jihad, membantu orang lain juga jihad, amar ma'ruf nahi munkar juga jihad gitu ya. Makanya kita berjihad dengan potensi yang kita miliki saat ini. Karena Indonesia bukan negeri perang. Karena negeri kita bukan negeri perang. Jadi jihad itu kan memerangi orang kafir gitu ya. Bahasanya memerangi orang kafir atau memerangi bughat. Apa itu bughat? Bughat itu adalah para pembangkang dalam negeri Islam itu sendiri. Jadi apa istilahnya? Pemberontak. Itu namanya bughat yang dapat mengancam keselamatan kaum muslimin. Dan itu banyak terjadi, gitu ya. Dan itu banyak terjadi. Maka ketika Indonesia bukan negeri kafir, bukan negeri perang, maka tidak diperbolehkan adanya peperangan dengan atas nama jihad. Mungkin dulu pernah kita bahas ya, ada orang yang beranggapan negeri ini negeri kafir, negeri ini negeri apa istilahnya, togut dan segala macam, dan negeri ini harus diperangi. Ngambil ayat dari Al-Quran kan, nyomot dari Al-Quran, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul kafirun. Barang siapa yang tidak berhukum dengan hukum Allah, maka dia adalah orang-orang yang kafir. Kan Indonesia nggak pakai hukum Quran, Indonesia nggak pakai apa namanya syariat Islam, maka Indonesia apa disebutkan negeri kafir, maka boleh diperangi, maka boleh dihancurkan, boleh dibunuhi dan segala macamnya. Nah, makanya yang saya sampaikan ya, kalau belajar Al-Quran itu jangan setengah-setengah. Ayat itu ada padanan yang lainnya di ayat-ayat selanjutnya. Wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humul fasiqun. Bahkan di ayat yang lain yang selanjutnya lagi, wa man lam yahkum bima anzalallah fa ulaika humuz zalimun. Jadi kata-kata kafir di situ dipadankan dengan yang namanya zalim, dipadankan dengan yang namanya fasik. Padanannya itu. Sekarang saya tanya, orang fasik itu kafir apa enggak? Tidak. Orang yang melakukan dosa besar apakah langsung jadi kafir? Orang yang bohong apakah langsung murtad? Kan enggak. Orang yang makan harta riba misalkan apakah langsung murtad? Kan enggak. Dimintanya bertobat gitu kan, bukan untuk apa istilahnya bersyahadat. Atau misalkan orang yang berbuat kezaliman, apakah langsung murtad? Naudzubillah, kita semua murtad semua kalau kayak gitu. Karena kita semua pasti berbuat kezaliman. Tapi tidak. Makanya Imam Ibnu Katsir mengatakan alhamdulillahilladzi qala wal zalimuna humul kafirun wa lam yakul wal kafiruna humuz zalimun. Alhamdulillahilladzi qala al kafiruna humuz zalimun wa lam yakul wal zalimuna humul kafirun. Alhamdulillah Allah dalam Al-Quran menyebutkan bahwa orang-orang kafir adalah orang-orang yang zalim. Betul, orang kafir orang yang zalim. Menzalimi diri mereka sendiri, menzalimi orang lain ketika berbuat kerusakan, dan tidak mengatakan orang-orang zalim adalah orang-orang kafir. Ya, kalau dikatakan orang zalim adalah orang kafir, ya kita semua kafir semua ini. Tiap hari kita bersahabat kayak gini, gitu ya. Makanya jangan salah kaprah. Makanya dalam aturan jihad ini ada beberapa hal yang harus diperhatikan. Selain jihad itu hukumnya berbeda-beda ya. Jihad itu hukumnya berbeda-beda. Hukum asalnya wajib. Karena perintahnya jelas. Wajahidu fi sabilillahi. Berjihadlah. Perintah yang namanya al-aslu fil amri lil wujub. Hukum asal dari kata perintah adalah untuk sesuatu yang wajib. Tapi ini akan berubah sesuai dengan keadaan. Coba lihat ayat yang lain. Wa ma kana lil mu'min ayyan firu kaffah. Fala nafalu min kulli firqatin yatafaqahu fid din. Rajailah wanzur qaumahum ila rajailah ahli. Tidaklah semua orang yang beriman itu pergi ke medan perang. Artinya enggak semuanya pergi. Yang pergi itu siapa? Yang memang diwajibkan berperang. Siapa mereka? Tentara. Fardu ain untuk mereka, maka fardu kifayah untuk yang lainnya.
Untuk tentara wajib karena mereka tugasnya seperti itu. Yang lain ada yang diperintahkan untuk belajar, gitu kan? Ada yang diperintahkan untuk berdakwah, ada yang diperintahkan untuk tetap menjalankan perekonomian, ada yang diperintahkan untuk mengawasi anak-anaknya, macam-macam. Jadi nggak semua hukumnya fardu ain. Tapi fardunya apa? Fardu kifayah. Bagi yang lain, bagi yang tentara fardu ain. Kecuali dulu pernah kita bahas ya, sebab fardu kifayah menjadi fardu ain, kecuali jika yang fardu ain ini pada tentara ini tidak sanggup untuk melawan, maka yang fardu kifayah menjadi fardu ain. Maka seluruh warga termasuk perempuan misalkan gitu ya, itu berusaha untuk melawan ketika musuh masuk dalam negeri, gitu ya. Jadi memang jihad itu hukum asalnya adalah fardu, hanya saja fardunya fardu ain untuk tentara, fardu kifayah untuk yang lain. Tapi bisa jadi gitu ya, bisa jadi jihad ini juga dilarang untuk dilaksanakan. Kapan? Ketika memang negeri tersebut tidak dalam rangka perang. Makanya mohon maaf ya bagi orang yang mengatakan berjihad dengan bom sana sini, dengan membuat kerusuhan sana sini, dengan teror sana sini, itu miskonsep itu istilahnya. Itu keluar dari konsep jihad itu. Dan itu memang bukan jihad. Yang mohon maaf bagi yang melakukan seperti itu, walaupun dalihnya jihad, mohon maaf ya, saya yakin mereka masuk neraka kalau lihat dari pengertian jihad itu sendiri. Karena salah mereka itu. Walaupun mereka meyakini kebenaran, tapi kebenaran tersebut gak cuma diyakini, tapi harus betul-betul benar gitu loh. Orang meyakini pohon sebagai Tuhan, mereka betul-betul yakin pohon sebagai Tuhan, tapi apakah pohon itu Tuhan? Tidak, gitu. Makanya harus betul-betul yakin, gitu ya, dan sesuai dengan koridor ini. Dan dalam jihad memang ada aturan-aturannya, sebagaimana yang disampaikan oleh Rasulullah SAW. Rasulullah selalu berpesan kepada Sariyah. Apa itu Sariyah? Dan itu Sariyah. Sariyah itu adalah pasukan yang diutus oleh Rasulullah SAW atau pasukan perang yang tidak diutus oleh Rasulullah SAW. Gitu ya, namanya Sariyah. Kalau yang diikuti oleh Rasul disebutnya biasanya Ghazwah. Dan Rasul selalu berpesan ketika para prajurit akan berangkat. Yang pertama, jangan kalian bunuh wanita. Yang kedua, jangan kalian bunuh anak-anak. Yang ketiga, jangan kalian bunuh orang yang sudah tua, renta. Yang keempat, jangan kalian bunuh orang yang sedang beribadah di rumah ibadahnya masing-masing. Yang selanjutnya, jangan kalian robohkan bangunan, dengan kutip jika tidak diperlukan, gitu kan, menghancurkan infrastruktur. Yang kelima, yang keenam ya, jangan kalian menebang pohon. Dan yang selanjutnya adalah jangan kalian membunuh binatang ternak. Kalau dalam kesimpulan wasiat Rasulullah SAW tersebut, kesimpulannya apa? Jangan memerangi yang tidak memerangi. Yang kalian perangi adalah yang memerangi kalian saja. Wanita tidak memerangi, jangan diperangi. Anak-anak tidak melawan, jangan dilawan. Orang yang beribadah di tempat ibadahnya masing-masing, mereka tidak menyerang, jangan diserang. Betapa mulianya Islam, gitu ya. Betapa mulianya Islam, hanya saja memang dalam prakteknya banyak yang tidak melakukan hal tersebut. Islam mengajarkan kebaikan, gitu ya. Tapi ketika musuh-musuh Islam datang, mereka menghancurkan semuanya. Anak-anak dibunuhin, wanita dibunuhin, orang tua dibunuhin, gitu ya. Bahkan terkadang ketika mereka menyerang dengan roket dan segala macam, lebih banyak korban sipilnya dibandingkan korban mujahidnya. Alasannya mereka mau menyerang para mujahid, mau menyerang orang-orang yang jihad, tapi yang kena adalah warga sipil sangat banyak sekali. Itu sangat-sangat tidak diperbolehkan, gitu ya. Islam pun tidak diperbolehkan seperti itu. Makanya
perlu perlu kehati-hatian dalam menyerang. Betul-betul jangan sampai ada korban jiwa dari pihak sipil, gitu ya. Jangan sampai ada korban jiwa dari pihak sipil. Sampai sini ada yang mau tanyakan? Silakan. Terkait apa? Mencela. Kita itu orang baik, untuk diperbolehkan menjadi orang buruk supaya orang yang buruk itu sadar kalau itu merasa salah, dan orang yang mungkin kalau kita salah berarti kita boleh dicela oleh orang baik juga dan menunjukkan bahwa kita salah juga. Itu maksudnya mencela yang dalam artinya. Iya. Dalam Al-Quran disebutkan la yaskhar qaumun min qaumin asa an yakunu khairan minhum. Maksud as-sukhriyah di sini dalam ayat ini adalah mencela untuk menghina, merendahkan. Seseorang itu biasanya mencela orang lain karena merasa dirinya lebih. Ada kesombongan biasanya di sana. Misalkan Cahyo, gitu kan? Saya merasa bahwa saya itu lebih mulia daripada Cahyo. Mungkin lebih dari segi katakanlah harta, mungkin lebih dari segi katakanlah ilmu. Kalau dari segi kegantengan mungkin itu suatu fakta misalkan gitu ya. Misal, akhirnya saya menghina. Pertama, saya terdapat kesombongan. Kedua, saya mencela seperti itu karena ketidaksukaan biasanya kan gitu. Ketidaksukaan sehingga kita mengeluarkan celaan. Dan biasanya celaan tersebut untuk apa? Untuk menjatuhkan, untuk menghinakan. Itu yang tidak diperbolehkan. Ketika celaan tersebut sebenarnya bukan celaan ya. Kalau saya bahasanya kan itu adalah membuka aib dirinya gitu kan. Jadi memang orang itu buruk. Dan kadang-kadang dia nggak tahu kecuali kita sebutin keburukannya gitu loh. Dan mungkin dia nggak sadar kecuali kita yang menyampaikan apa yang dalam dirinya yang tidak dia sadari selama ini. Misalkan, mohon maaf, misalkan gitu ya, Azi ini sering bangun terlambat. Misalkan, Azi, ente nggak bisa bangun pagi-pagi apa? Misalkan gitu ya. Jadi menyebutkan keburukan yang ada dalam dirinya untuk mengingatkan dirinya itu diperbolehkan. Kan itu diperbolehkan. Untuk apa? Untuk perbaikan, bukan untuk menghinakan. Itu dalam rangka menasihati ya. Dan ketika menasihati orang lain, ini yang paling baik adalah tidak di hadapan umum atau tidak menimbulkan sakit hati karena aibnya diketahui orang lain, kecuali memang diperlukan. Kalau nggak diperlukan, jangan nasihati orang di depan umum. Karena ketika kita menasihati orang atau dalam tanda kutip ya, ingin memperbaiki orang di depan umum dengan menyebutkan kesalahan-kesalahannya, maka sesungguhnya kita baru saja merusak orang tersebut. Maka ketika memang misalkan kita jelek atau ada keburukan dalam diri kita, kemudian orang menghina kita, ya sebenarnya itu suatu teguran sebagai suatu penyadaran untuk diri kita. Tapi ya gitu, ketika kita ingin menyadarkan orang lain yang ada keburukan dalam dirinya, lihat dengan cara apa kita memperbaikinya. Apakah dengan menegurnya, atau dengan menasihatinya, atau dalam tanda kutip ya, menghinanya. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan Fir'aun. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan Namrud. Allah Subhanahu wa Ta'ala menghinakan beberapa kaum yang lain disebutkan dalam Al-Quran. Tapi itu semua karena memang betul-betul ada keburukan dalam diri mereka. Jadi tujuannya adalah untuk apa? Untuk memperbaiki, walaupun mereka orang-orang yang tidak mau diperbaiki oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kalau misalkan pun perlu kita menyebutkan keburukan, niatkan betul-betul bahwa hal tersebut untuk kebaikan, untuk perbaikan. Kalau misalkan kita menyebutkan keburukan orang lain ada ataupun tidaknya untuk menghinakan, disitulah kita yang salah. Gitu ya. Lagi. Ya, untuk seperti yang saya sampaikan ya, untuk Jumat sepertinya belum bisa untuk minggu ini karena masih dalam rangka percobaan. Tapi untuk maghrib nanti kemungkinan jamaah akan lebih banyak. Jadi para jamaah tahunya itu mulainya nanti maghrib. Itu dalam kesadaran kan dalam kesadaran tuh Jumat malam Sabtu kan malam gitu. Cuma ada tambahan subuhnya
maka subuh sudah dimulai, tapi mungkin nanti maghrib sudah lebih banyak. Bahkan bukan tidak mungkin nanti Jumat ada yang datang. Nanti pas Jumat ada yang datang. Jadi kalau misalkan belum ada informasi dari Pak Agus untuk melaksanakan Jumatan, pintu tetap ditutup. Kalau ada yang datang kasih tahu mohon maaf, belum ada Jumatan, gitu ya. Belum ada Jumatan. Insya Allah mungkin Jumatan minggu depan. Jumatannya minggu depan. Jadi untuk nanti siang seperti biasa sholat zuhur, asar juga sama seperti biasa asar, tapi untuk maghrib dipersiapkan sepertinya jamaah lebih banyak lagi. Nanti ya. Tetap protapnya dijalankan untuk jaga jarak dan ketegasannya saya minta gitu ya, untuk yang tidak bawa sejadah, untuk yang tidak bawa masker gitu ya, atau yang tidak mau ditembak gitu, ditegaskan. Jangan takut, jangan canggung, karena memang itu sudah satu ketentuan yang sudah disepakati bersama. Oke, sementara itu juga dari saya. Cara kita lanjutkan di pertemuan esok hari ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.